Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar semuanya di hari ini? Kita akan membahas pertanyaan MTPJ sebagaimana bacaan di minggu berjalan. Ya, terambil dalam Perjanjian Lama, Yeremia 30 ayat 1 hingga yang ke-24. Dan tema mingguan, firman Tuhan dan janji pemulihan. Oke, karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pemilik kehidupan, dan karena itu kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan menuntun kami, sehingga saat ini ada waktu bagi kami untuk berbagi sebagaimana perenungan MTPJ yang kami mau sharingkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan dalam renungan MTPJ. Kami terbatas, kami minta hikmat Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami, sehingga pemberitaan firman melalui tanya jawab yang kami lakukan melalui channel YouTube ini memberkati banyak orang yang mendengarkan, memberi inspirasi, tapi juga menjadi referensi bagi kami dalam pemahaman yang semakin lebih baik lagi untuk mengenal kasih Allah dalam hidup kami dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menjawab pertanyaan MTPJ. Ada berapa pertanyaan hari ini dan apa saja pertanyaannya? Oke. Silakan ya, seperti biasa ada Pak Su di belakang layar. Betul, dan seperti biasa ya, ini ada 3 pertanyaan untuk diskusi dalam teks Perjanjian Lama, Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Daftarkan dan uraikan luka-luka umat dan penyebabnya dalam bacaan Alkitab Yeremia 31 sampai yang ke-24. Oke, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang luka, kita pasti bicara tentang penderitaan ya, tentang kesakitan. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah luka-luka umat, mari kita lihat dulu konteksnya ketika Yeremia dimintakan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Di dalamnya juga kalau kita lihat dalam pengantar di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu Yeremia juga diminta untuk menuliskan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga apa yang difirmankan ditulis dulu untuk disampaikan. Nah, bicara mengenai luka, kita harus tahu dulu konteksnya ketika umat Israel dalam konteks Yeremia di pembacaan kita, bahwa mereka itu sedang berada di pembuangan. Dan namanya pembuangan, mereka ditindas dan mereka pasti mengalami sesuatu di luar dari apa yang biasanya mereka lakukan dan alami atau terima ya. Orang ada di pembuangan, seperti kalau kita orang Indonesia pernah ada dalam penjejahan, maka itu situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan. Nah, situasi-situasi itu sebenarnya adalah gambaran dari luka yang dihadapi oleh umat. Tapi luka itu memiliki sobekan atau memiliki jenis-jenisnya, dan karena itu kita daftarkan. Kalau diminta di MTPJ ya, kita buatkan listnya saja. Nah, di sini kami mencatat ada beberapa. Dimulai dengan ayat yang kelima, itu yang pertama. Luka yang pertama adalah jerit kegentaran dan kedahsyatan serta ketiadaan damai. Nah, kenapa jadi luka ini? Kenapa ada penderitaan? Pasti keadaan di mana tidak ada damai itu bukan keadaan yang menyenangkan ya. Orang kalau sudah tidak punya damai ya seperti apa perasaannya? Kita saja baru bilang shalom, kita jawab damai di hati sebagai doa, ungkapan kita untuk menyatakan bahwa ada kedamaian dalam hati sehingga mendatangkan sukacita pastinya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat di sini yang kedua digambarkan di ayat 6, itu menyampaikan suatu sakit yang juga luar biasa. Gambarannya seperti laki-laki yang hendak melahirkan. Nah, ini agak aneh, kok laki-laki melahirkan. Tapi kalau dikaitkan, laki-laki itu tanda
pemimpin, seorang kepala dalam keluarga, seorang yang kuat, seorang yang biasa bekerja kalau dalam pembuangan, tetapi di sini dia menderita sakit seperti orang yang hendak melahirkan. Artinya apa? Ada suatu kesakitan, ada suatu penderitaan yang kalau kita baca di ayat 6 ini, maka digambarkan sampai mukanya berubah menjadi pucat. Ada sebuah kesakitan dan perasaan sakit yang bisa saja sampai ingin berteriak, ingin segera melahirkan, artinya ingin segera keluar dari permasalahan, dari pergumulan tersebut. Ini bicara mengenai penderitaan dan luka batin yang sangat menggenaskan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat ada luka yang dialami, yaitu penyakit yang sangat payah, luka yang tidak tersembuhkan. Itu ada di ayat 12 ya. Di ayat 12 bacaan kita di hari ini. Penyakit yang sangat payah, luka yang tidak bisa tersembuhkan. Ini bicara tentang sebuah pergumulan ketika mereka sudah ada di titik puncak yang benar-benar sudah tersiksa dengan keadaan perbudakan. Kemudian selanjutnya di ayat 13. Karena hak yang tidak dibela, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Di mana hak-hak mereka itu dirampas ketika mereka orang merdeka yang kini diperbudak. Sehingga kondisi ini memungkinkan mereka sangat kesakitan, mengalami luka ya. Kemudian yang kelima, semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Ini bicara tentang hubungan. Karena waktu itu kan orang Israel itu dibenci oleh bangsa-bangsa sekitar. Bahkan Allah sendiri meninggalkan mereka. Allah menyerahkan mereka ke dalam pembuangan. Karena mereka ini bangsa yang tegak tengkuk dan memang mereka harusnya dihukum. Sehingga rasa sakit yang luar biasa. Ini ibarat orang jatuh cinta, konde kekasih sokasih tinggal pada dia, sakit hati. Ya. Nah, sakit jadi gambarannya itu seperti itu, seperti ditinggalkan kekasih, hubungan dengan negara, orang-orang sekitar tidak baik, terlebih Allah sendiri meninggalkan mereka. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa ada di sini, sebab aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, sehingga engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu, karena kesalahanmu, karena dosamu, dan seterusnya. Kalau dilihat di sini, apa yang sedang mau digambarkan? Bahwa umat yang tahu mereka bersalah, mereka menyadari bahwa kesalahan itu membuat mereka terpisah dari kehendak Allah. Dosa mereka itu menyebabkan mereka tidak lagi dapat diselamatkan. Sehingga luka-luka itu, sekali lagi, luka-luka yang disebabkan mereka telah ditinggalkan oleh Allah dalam pengertian diizinkan untuk ada di pembuangan, ini membawa sakit yang luar biasa ya, dalam hubungan dengan sesama, tapi juga dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, itu ya untuk pertanyaan. Jadi pertama. Ada 5 luka, 6 ada 6 luka yang diuraikan dalam teks Yeremia 30 ayat 1 hingga 64, dan penyebabnya ya mereka salah dan berdosa ya. Oke, cukup ya. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah cara pemulihan Allah dalam naskah ini? Naskah ini menunjuk pada Yeremia 30 ayat 1 hingga yang 24. Oke, jadi kalau ditanyakan bagaimana mengenai cara pemulihan Allah dalam naskah ini, mari kita lihat ya. Saya coba garis bawahi ada beberapa. Yang pertama adalah di sini dikatakan, firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Artinya di sini firman Tuhan itu memberi janji kepada mereka, janji pemulihan, bahwa kuk
itu, kuk kan ini bicara tentang gambaran apa ya, gambaran beban. Kalau kita tahu kuk yang dipasangkan ya, ini bicara beban, bicara juga tentang tekanan, sehingga ketika dikatakan dipatahkan, maka bisa juga berarti dimusnahkan atau dihancurkan. Tidak ada lagi beban itu. Allah sendiri yang akan berinisiatif untuk mematahkan beban itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa kepada mereka di ayat 9 kita lihat mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Bahwa Tuhan itu ingin mereka kembali, bukan saja secara geografis dengan raja mereka sendiri, tidak lagi di bangsa asing, tetapi kepada Allah, menyembah Tuhan, dan mereka dipulihkan, mereka dipilihkan oleh Tuhan, mereka ditetapkan dengan raja yang dipilih oleh Tuhan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini firman Tuhan mau menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Jadi tempat jauh di sini ini menunjuk kepada pembuangan ya, karena memang pembuangan sering diibaratkan sebagai tempat yang jauh, tanah pembuangan yang jauh, dimana kalau kita tahu kerajaan Yehuda ataupun kerajaan Israel itu tidak memiliki kekuatan untuk memulangkan rakyat dan umat Tuhan, sehingga inisiatif Allah itu mendatangkan pemulihan, janji yang menyukakan hati. Karena mereka dari tempat jauh akan dibawa kembali ya, akan pulang ke negeri mereka, ke tanah yang Tuhan janjikan. Kemudian selanjutnya kita melihat di sini yang keempat, Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Kemudian dengan tidak ada yang mengejutkan. Jadi janji pemulihannya tadi tidak ada damai, kemudian hidupnya tenang, kemudian hidupnya aman, dan tidak ada lagi yang mengejutkan. Ini sesuatu yang menyenangkan ya. Setelah mengalami penindasan, tapi sekarang dijanjikan pemulihannya aman, tenang, tidak ada yang mengejutkan. Kemudian yang kelima, Tuhan akan menyelamatkan engkau ya, di ayat 11 firman Tuhan, aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Nah, bahkan bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Itu firman Tuhan. Tuhan sekarang yang bersedia untuk membalas pembalasan dari apa yang mereka alami, penindasan, kesesakan, luka-luka yang mereka alami, itu akan Tuhan balaskan karena Tuhan adalah penyelamat. Kemudian selanjutnya kita melihat di sini ada yang keenam di ayat 16. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan, dan seterusnya ya. Di ayat 16 ini bicara tentang pembalasan Tuhan, bahwa sekali waktu Tuhan menghukum umatnya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Dan Tuhan melihat orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap umatnya. Dan kelak waktunya hari penghukuman pembalasan Tuhan itu akan berlaku. Termasuk terhadap musuh-musuh Israel. Kemudian yang ketujuh ada di ayat 17. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Dikatakan di sini dan seterusnya, bisa dibaca di ayat 17 ya, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi kesembuhan dari luka, dari sakit, dari penderitaan mereka. Ada janji pemulihan ini, dan dikatakan itu inisiatif Tuhan. Ini luar biasa, karena aku sendiri yang akan mengobati luka-lukamu. Aku ya, dikatakan di sini. Kemudian selanjutnya yang ke-8 di ayat 18. Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan seterusnya. Artinya ada janji untuk menegakkan kembali kerajaan mereka, kerajaan dalam hal ini tempat kediaman mereka. Yang telah ditinggalkan kini akan diperbaiki, akan dibangunkan kembali karena kehendak Allah.
Kemudian yang ke-9 di ayat 19, nyanyian syukur, sukacita akan terdengar. Jadi sekarang sudah dalam suasana bergembira, bergirang karena Tuhan setelah mereka mengalami penghukuman. Kemudian yang ke-10 ada di ayat 20, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku. Nah, jadi ini janji ini bukan cuma kepada orang Israel yang mendengar, tetapi sampai kepada anak-anak mereka. Sebuah janji pemulihan yang luar biasa. Cara Allah yang luar biasa memulihkan mereka. Ya. Ini yang dapat dijelaskan dan masih ada satu, yang ke-11. Yang ke-11 di sini ini penting, ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi luar biasa bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang tetap setia dalam kehidupan umat Israel. Maka pertanyaan kedua, bagaimana cara pemulihan Allah? Itu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa untuk menunjukkan siapa Allah yang luar biasa dan betapa berharganya umat sekalipun sewaktu mereka salah dihukum, dan betapa Allah akan menghukum orang yang bertindak semena-mena kepada umat pilihannya. Ya, luar biasa sekali. Ya, itu ada 11 cara pemulihan Allah bagi umatnya. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan sudah cukup ya? Ya, lanjut. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Bagaimana bentuk program pemulihan yang mesti dilakukan gereja pada saat ini ya? Mulai dari aksi di kolom ya. Oke, jadi ini berarti bicara tentang konteks kita ya. Di jemaat kita, di gereja Masih ini lebih ke aplikasi sebenarnya. Ya, lebih ke aplikasi. Memang kalau kita lihat bahwa di setiap jemaat kita tuh banyak sekali program. Tetapi kembali lagi bahwa apakah program itu berjalan dan itu sesuai dengan tujuan awalnya. Karena sebenarnya kalau kita lihat contohnya gereja hadir untuk menjawab orang-orang yang dalam pergumulan, pergumulan sakit misalnya ya. Tetapi pertanyaannya yang seperti apa? Kadangkala justru gereja hadir dengan program, tetapi programnya itu seakan-akan dibatasi dalam konteks-konteks tertentu yang terlalu kaku. Misalnya, kunjungan orang sakit itu yang di rumah sakit. Sehingga kunjungan itu selalu dikaitkan dengan mau kasih keluar dana, kasih keluar kas. Padahal sebenarnya gereja yang hadir sebagai dengan program pemulihan, pertanyaan di sini seharusnya dia tahu fungsinya untuk mendoakan, mendukung orang yang dalam keadaan sakit. Masalah mukase diakonia itu urusan kesekian. Sehingga ketika di sini bicara tentang program, itu yang paling pertama kita rasa yang paling sering dilihat. Karena orang sakit kita kunjungan, kadang-kala juga malahan cuma fokus yang di rumah sakit. Padahal yang di rumah sakit itu ya karena ada doi, mampu bayar BPJS contohnya. Tapi ada juga yang somu mati, nggak pernah ke rumah sakit, tetap di rumah. Kenapa? Karena kehabisan dana atau mungkin pengetahuan, pemahaman tentang berobat di rumah sakit itu yang masih terbatas. Sehingga gereja nggak apa-apa hadir untuk mengajak berkomunikasi. Makanya pastoral counseling penting dalam kehadiran gereja supaya tahu bukan cuma luka yang terlihat atau sakit yang terlihat, tapi termasuk luka-luka batin orang-orang yang luka mental, sehingga bisa hadir ke sana gereja. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya bentuk program, pertama kalau kunjungan ke orang sakit yang dalam pergumulan, lakukanlah itu sesuai dengan fungsinya. Karena kita gereja ya paling utama kita hadir untuk mendoakan dan mendukung, bukan masalah dana. Memang penting ya, memang penting juga dana. Tapi jangan jadikan itu alasan. Nggak usah jupi dia, kurang dah sakit-sakit, abis ledoi kas kolom misalnya ya. Karena nggak ada orang yang minta untuk sakit. Tugas gereja tetap hadir mendoakan tetap hadir untuk jadi berkat. Jadi harus pastoral counseling dalam gereja itu salah satu kekuatan yang harus kuat. Karena bukan cuma gereja itu
persoalannya kompleks. Yes. Banyak ya, bukan cuma masalah diakonia tadi. Ya. Ya bagaimana misalkan masalah-masalah pribadi yang akhirnya tidak masuk gereja, Dan akhirnya kadang-kala gereja. kehadiran gereja tuh kayak memvonis, nak masuk gereja ya dorong kok memang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah gereja sudah hadir, sudah membangun komunikasi yang baik dalam hal ini? Dia betul-betul sudah bicara dari hati ke hati, atau cuma sekedar tanya, hey, orang berdosa, kenapa engkau tidak masuk gereja? Siapa lagi yang mau menjawab, ya? Siapa lagi yang mau terbuka dengan keadaan seperti itu? Betul. Apalagi kunjungan cuma sekedar kunjungan, say hello. Syukur sih sebenarnya kalau ada say hello, karena memang di beberapa tempat justru sama sekali ya, kadangkala ada dalam tanda kutip pelayan-pelayan yang merasa melayani kalau sedang pakai stola, pimpin ibadah di kolom bipra di gereja. Selain itu dia merasa tidak melayani, malahan memusuhi jemaat. Nah, malahan menganggap ada batasan dengan pendidikan, aku berbeda dengan jemaat. Padahal gereja yang kuat adalah gereja yang kuat dalam persatuan. Persatuan itu bukan cuma sementara beribadah, di luar juga ibadah kita ya. Oke. Dan ini kan di sini dibilang mulai dari aksi kolom. Bagi saya yang kalau ini menjadi aplikasi di Yeremia 31 ayat 24 dan 30 ya, Yeremia 30 ayat 1 sampai 24 ini, luka-luka itu harusnya disadari tadi ya, penyebabnya adalah berdosanya umat. Ya. Jadi mulai dari pribadi dulu ya. Ini dalam luka-luka spiritual ya. Keberdosaan itu harus diselesaikan dengan pertobatan. Dan sehingga itu pengajaran harus jelas di dalam dan gereja. itu harus pribadi ya. Jangan mulai dari aksi kolom. Ya, kalau kita bicara kolom itu bicara persekutuan dan lebih dari satu orang. Tapi di sini lebih kepada pribadi. Harus ada pertobatan yang sesungguhnya. Ya, tapi Tuhan. Mungkin kenapa ditanyakan aksi kolom? Artinya kolom menjembatani, sehingga pendeta-pendeta, pelayan-pelayan di jemaat juga tahu ya, agar supaya ada pelayanan yang itu sampai kepada anggota jemaat sesuai dengan yang dikenal di dalam kolom. Betul. Harus dijembatani. Kemudian itu masalah tentang spiritual, masalah sosial. Ada banyak sekali anggota gereja dengan anggota gereja yang bersih tegang, dan gereja harus hadir di tengah sebagai pembawa damai. Sebagaimana Tuhan datang ke dunia untuk membawa damai, bukan malah gereja itu makin memperkeruh keadaan dan merusak hubungan relasi sesama anggota gereja. Bagaimana mungkin ada orang dalam gereja merusak hubungan anggota gereja yang satu dengan gereja yang lain? Apakah gereja yang dipahami selama ini cuma menyangkut bangunan fisik atau seperti apa? Ya, betul. Jadi mungkin saya pikirnya lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata di belakang mimbar untuk disampaikan. Hei pendosa, bertobatlah engkau. Tapi kenyataan dalam realita pelayanan untuk berkunjung, bicara 4 mata, ini bicara pastor konseling kembali ya. Mereka akan lebih terbuka sebenarnya, lebih jujur ya. Daripada kau judge, ya si ini si B punya ke gereja, dia di mimbar harus mereka berdosa, mereka tidak aktif. Akan lebih baik kalau pelayan itu kita pelayan dalam gereja harus datang mengunjungi dan tanyakan ada masalah apa. Itu mungkin lebih apa? Feel-nya lebih dapat ya. Ya, lebih dapat. Jadi ini kompleks. Jadi sekali lagi kalau dilihat dari jawaban-jawaban tadi ada 3 gambaran. Pertama, luka dalam hal ini sakit, penderitaan, pergumulan. Gereja hadir sekali lagi bukan masalah dana, itu ke belakang. Tapi gereja hadir, gereja menopang, membantu, mendoakan, itu sudah jadi kekuatan. Kemudian masalah spiritual tadi, kita sadar bahwa segala bentuk permasalahan itu ada akarnya, yaitu dosa, dan dosa harus diputuskan dengan pertobatan yang sejati. Gereja hadir untuk memberi pengajaran yang sehat. Dan kemudian tadi ada luka, masalah sosial, hubungan dengan hubungan. Mari gereja hadir sebagaimana Tuhan hadir untuk membawa damai sejahtera. Ada banyak tapi rasanya cukup ya. So panjang sekali. Nanti orang buku dapat di Renungan MTPJ. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Namun
sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang sangat setia mengasihi kami. Engkau mau datang ke dalam dunia yang cemar ini. Engkau memilih kami, pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada dari kami yang tidak Engkau pandang sebagai umat kesayangan, milik kepunyaan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, begitu banyak kali kami menjadi gereja yang tidak hadir untuk membawa damai sejahtera, mendatangkan sukacita, memberi janji pemulihan sebagaimana firman Allah. Karena itu ampuni kasihani kami. Ajar kami setia untuk mewartakan firman yang asalnya daripada Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang menghidupkan, yang mempertobatkan, yang menguatkan kami, yang mendidik dalam kebenaran, dan mengajarkan kami hidup untuk setia kepada Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Diberkati semua pendengar, biar media ini menjadi saksi Tuhan yang bisa dijangkau sampai ke ujung dunia, kemana Tuhan berkenan, sehingga ketika kami mendoakan orang lain, kami sungguh percaya bahwa orang lain pun terpanggil untuk mendoakan orang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, akhirnya sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati serta shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.